Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ketiga saudaraku. Ayat ketiga ini saya bagi menjadi dua bagian saudaraku. Menjadi dua bagian. Saya akan bacakan dulu dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Tetapi firman-Nya sudah dinyatakan pada waktunya melalui pemberitaan yang diserahkan kepada saya menurut perintah Allah Juru Selamat kita. Nah, bagian yang pertama itu kita akan belajar tentang firman yang dinyatakan pada waktunya. Nah, ini saudaraku ya. Ini Titus 1:3 menyatakan firman Tuhan sudah dinyatakan pada waktunya. Apa ini? Ada rahasia apa yang tertera? Itu kalimat firman-Nya sudah dinyatakan pada waktunya. Ini mengandung rahasia bahwa firman Tuhan inilah suatu buku yang ajaib yang bisa terbuka tepat pada waktunya. Sudah inilah in due times manifest his word. Ada waktunya. In due times dalam bahasa Yunani-nya itu kairos. Ini firman Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ini apa artinya? Kairos ini apa artinya, saudaraku? Dinyatakan pada waktunya, pada kairos. Kairos ini adalah waktu atau kesempatan dari Tuhan. Ya, kita belajar sedikit bahasa Yunani kairos. Nah, waktu itu dalam bahasa Yunani itu ada dua macam, yaitu kronos dan kairos. Kronos ini sudah banyak tersebar dalam ayat-ayat firman Tuhan. Saya hanya tulis 5 saja, itu dalam Matius 2 ayat 7, Matius 2 ayat 16, Matius 25 ayat 19, Markus 2 ayat 19, Markus 9 ayat 21 dan lain sebagainya. Saudara bisa pakai concordance itu, ada nomor strong, saudara bisa klik itu, kronos itu muncul semua saudaraku. Nah, apa artinya kronos? Kronos ini menunjukkan waktu-waktu yang biasa atau waktu-waktu sehari-hari dalam hidup manusia. Ya kayak kita ini waktu, kalau sekarang saya jam berapa sore gitu loh saudaraku. Saya syuting ini sore jam 6:30. Nah, itu kronos. Tapi kairos itu ada di dalam Matius 5:29, Matius 11:25, Matius 13 ayat 30 dan termasuk dalam Titus 1 ayat 3 ini dan macam-macam hal. Saudara bisa klik itu dalam concordance. Nah, kairos ini menunjukkan waktu atau kesempatan dari Tuhan. Jika sudah lewat, maka kesempatan itu hilang. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Kalau sudah lewat hilang. Jadi ini waktu dari Tuhan. Ada momentum waktu dari Tuhan diberikan. Pada saat ada momentum itu kita nggak peka, kita nggak ambil, kita nggak kerjakan, hilang. Hilang apanya? Ya macam-macam. Berkatnya, rencana Allah bisa rusak, bisa mundur dan macam-macam hal. Jadi momentum itu kairos dari Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pasti akan dinyatakan pada waktunya Tuhan. Jika belum waktunya, maka firman itu belum terbuka. Inilah yang membuat Alkitab itu menjadi buku yang bisa dibaca oleh semua kalangan, oleh semua latar belakang, oleh semua umur, oleh semua tingkatan rohani. Orang yang baru percaya Tuhan Yesus bacanya apa? Alkitab. Orang yang sampai profesor Alkitab pun bacanya apa? Alkitab. Orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun ikut Tuhan bacanya apa? Alkitab. Orang yang paling sederhana, paling gak sekolah, sekalipun TK aja gak sekolah, waktu dia percaya Tuhan Yesus membaca bukunya apa? Alkitab. Orang yang S3 profesor dalam bidang manapun baca bukunya apa? Alkitab. Orang dari latar belakang apa? Dari latar belakang paling rendah sekalipun, mungkin seorang asisten atau seorang apalah, saya nggak bisa ngomong nanti jadi salah saudara. Jabatan yang gaji yang paling rendah sekalipun, sampai jabatan komisaris perusahaan sekalipun, itu bacanya bukunya apa? Alkitab. Kenapa kok bisa Alkitab ini dibaca oleh semua kalangan? Ini ayatnya, firman yang dinyatakan pada waktunya. Walaupun kita pintar sekalipun, tapi kalau kita nggak ada kesungguhan dalam baca Alkitab,
Gak dibuka-buka sama Tuhan. Gak dibuka-buka. Kuncinya apa? Kita harus mau bertumbuh. Kita harus punya kasih akan firman Tuhan. Alkitab tidak akan pernah bisa digali jika Tuhan tidak membukanya. Karena pembukaan terus menerus dan bertahap. Alkitab juga tidak akan pernah selesai digali. Karena apa? Karena gak pernah bisa berhenti sampai kita masuk surga. Gitu loh. Tuhan ingin saat kita mendapat pengertian firman Tuhan, Tuhan ingin kita menaatinya menurut apa yang kita sudah mengerti. Filipi 3:16. Dengan demikian maka pengertian kita akan terus ditambah. Jadi gak peduli latar belakang kita apa, yang penting kita cinta firman Tuhan. Cinta Tuhan itu tandanya cinta firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 12. Nah, kita akan dapat pengertian itu. Mintalah maka akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Terus apa lagi? Carilah maka akan mendapat. Itu Matius 7 ayat yang ke-7. Itu kuncinya. Saya punya beberapa kunci di sini untuk mendapatkan pembukaan firman Tuhan. Untuk mendapatkan pembukaan firman Tuhan. Yang pertama, milikilah kerinduan atau gairah. Yohanes 2 ayat 17. Gairah akan rumahmu, gairah akan firmanmu, itu menghabiskan aku. Itu Matius 13 ayat 12. Jika kita mau berkorban apapun demi bisa belajar firman Tuhan, demi memiliki waktu-waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk bisa makan makanan rohani, itu Matius 4 ayat 4. Kerinduan seperti ini, maka Tuhan akan pasti memberikan pengertian itu. Semakin kita cinta firman, Tuhan akan bukakan pengertian itu dan kita mau taati dan akan dibukakan terus. Nah, kedua, masuk golongan orang dalam. Itu istilah orang dalam, orang luar. Markus 4 ayat yang ke-11. Apa artinya orang dalam? Orang dalam ini orang-orang yang di dalam pihaknya Tuhan. Kalau dalam kemah suci itu dalam dan luar itu kelihatan. Kemah suci itu ada kemah suci itu ruangan suci, ruangan maha suci. Kalau kita di dalam ruangan suci mengerjakan alat-alat dalam kemah suci itu ada meja roti pertunjukan lambang firman Tuhan, pelita itu lambang kesaksian hidup jadi terang, juga mesbah dupa lambang doa, juga pintu kemah lambang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, juga papan-papan kemah suci melambangkan persekutuan tubuh Kristus. Kita tinggal di dalam. Orang di dalam itu akan diberikan pengertian lebih dalam lagi. Tapi orang yang di luar, orang yang tinggal di dalam halaman, yang ramai, yang suka potong lembu, karena apa? Jatuh bangun dalam dosa. Salah potong lembu, potong domba. Nah itu, atau bahkan di luar halaman malah gak dapet. Di luar halaman itu lambang orang berdosa. Nah ini saudaraku, masuk golongan orang dalam sehingga bisa mengerti lebih dalam, akan terus diberi pengertian. Ketiga, kita mulai belajar firman Tuhan. Harus ada kemauan belajar. Jangan Tuhan kasih aja kasih. Gak bisa kalau kita gak mau belajar baca, maka Roh Kudus akan memberi pengertian. Lukas 10:39. Seperti Maria duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar darimu Tuhan. Bagaimana cara baca Alkitab yang baik? Saudara harus punya Alkitab pembacaan yang rutin dari Kejadian sampai Wahyu. Saya punya kertas. Ini adalah kertas Alkitab per tahun. Saya ngikuti ini. Pada saat saya baca, misalnya sekarang tanggal 26 Juni. 26 Juni itu perjanjian barunya Markus 15 ayat 33-47, perjanjian lamanya Ayub pasal 5 sampai 7. Jika saya ngikuti ini sampai Desember 31 Desember, maka saya bisa selesaikan satu Alkitab per tahun. Kecepatannya bisa saudara tambah. Kalau saudara baca perjanjian baru mungkin 2 hari menjadi jatah 1 hari, maka dalam akhir tahun saudara bisa menghabiskan perjanjian baru 2 kali jalan. Matius sampai Wahyu. Dan juga perjanjian lama, kalau saudara baca perjanjian lama, perjanjian baru 2 hari menjadi 1 jatah, maka 2 Alkitab per tahun dan seterusnya. Ini jangan baca lompat-lompat. Saya suka baca Amsal, saya suka baca Matius, saya suka baca Markus. Jangan. Baca urut Kejadian sampai Wahyu, terus urut, sehingga kita bisa tahu pengertian firman Tuhan dengan sistematis. Mulai berurutan.
wasiat lama, wasiat baru, terus berurutan sampai habis. Terus setelah itu milikilah waktu-waktu yang lain. Selain waktu-waktu Alkitab per tahun, Alpet istilahnya baca Alkitab itu, milikilah waktu-waktu yang lain, yaitu apa? Selidiki firman. Saya punya 2 waktu itu. Waktu baca Alkitab saya read dari Kejadian sampai Wahyu, saya baca terus. Saya juga punya waktu lain merenungkan ayat demi ayat. Salah satu alasan kenapa saya punya The Secret ini, karena saya mau belajar lebih dalam. Saya ketik itu, pelajaran kitab Titus ini saya sudah selesaikan sebanyak 55 lembar. Saya ketik terus, dan saya bagikan kepada saudara. Ini saya nggak langsung menghafal juga. Saya nggak langsung juga menambah saya lebih. Saya belajar, saya dapat, saya ketik di laptop saya, di file itu, saya dapat, juga saya sharing kan melalui video YouTube ini, saya juga dapat 3 kali dapat, dan saya juga baca Alpet, baca 5 kali dapat, sehingga ngelontok dalam bahasa Jawa, nyantol gitu loh saudaraku ya, direnungkan. Nah, keempat, minta Roh Kudus mengajar. 1 Yohanes 2:27, Yohanes 6 ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu akan membawa kepada seluruh kebenaran. Baca firman Tuhan atau belajar firman Tuhan itu tidak terletak pada IQ, pada kepintaran, bukan, tapi pada kelemah lembutan kita, kerendahan hati kita. Kita mau belajar firman, kita mau minta pengertian dari Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, minta dengar firman Tuhan, dan Roh Kudus akan berikan itu. Tapi kalau dengan kepintaran, aku ngerti kok, malah gak dapet. Apakah perlu sekolah kitab? Ya kalau memang saudara diberi kesempatan untuk sekolah kitab, baiklah, kerjakan itu. Tapi kalau saudara gak diberi kesempatan itu, gak ada masalah. Tanpa sekolah Alkitab, kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Apa yang kita mengerti, kita taati, kita juga dapat pengertian yang sama, saudaraku. Itu loh saudaraku ya. Jadi, tapi kalau sekolah Alkitab itu dapat lebih. Kenapa? Karena ada waktu khusus. Biasanya sekolah Alkitab berapa jam? Misalnya, kalau resmi bisa 8 jam. Nah, itu kan yang dibaca itu Alkitab selama 8 jam. Wah ya, hebat. Lebih banyak. Tapi kalau sekolah Alkitab hanya untuk dapat gelar, hanya untuk gaya-gayaan, ya cuman hanya sekedar pengetahuan. Akhirnya gak dapat pengertiannya yang dalam itu. Akhirnya apa? Banyak orang mengerti Alkitab tapi mendirikan kebenaran sendiri. Diubah-ubah Alkitabnya. Alkitab bicara gak cocok, diganti. Akhirnya jadi sesat. Nah, kelima, simpan semua firman dalam hati. Lukas 2:19. Kalau belum waktunya dibuka, tunggu waktunya Tuhan. Simpan aja, ngerti gak ngerti simpan. Seperti Maria, ngerti gak ngerti simpan. Percayalah mentah-mentah bahwa firman Tuhan itu benar-benar sempurna adanya. Jadi percayalah, misalnya sucikan dirimu. Masa Isa manusia hidup suci? 2 Petrus 1 ayat 10, janji tidak pernah jatuh. Mana Isa? Wah, ngawur Alkitab ini. Jangan. Kalau kita masih belum mengerti pengertian itu, kita simpan dalam hati dan kita akan dibukakan pada waktunya Tuhan. Tunggu kairosnya Tuhan. Momentum-momentum itu akan dibukakan, saudaraku. Nah, jangan mencocokkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali mencocokkan firman Tuhan dalam hidup kita, dalam falsafah kita, dalam kehidupan dalam dunia ini. Jangan. Tapi hidup kita lah yang kita cocokkan menurut firman Tuhan. Kita kita setel menurut firman Tuhan. Ya, saudaraku, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya, akhirnya dipilih-pilih saja firman yang enak menurut hidup kita. Wah, berkat berkali lipat dan lain sebagainya. Diambil asal comot, akhirnya jadi Injil kemakmuran. Nah, itu saudaraku, hati-hati. Keenam, taati firman Tuhan yang didapat. Filipi 3 ayat yang ke-16. Nah, mungkin saya akan tidak bisa selesaikan sampai akhir, saudaraku. Saya selesaikan sampai sini dulu. Saya akan tambah satu video lagi bagaimana cara menafsirkan firman Tuhan. Saya akan adakan satu video lagi. Jadi kita akan berhenti sampai di sini dulu. Saya bisa renungkan lagi
firman yang dinyatakan pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.